Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fadli Hasibuan 88. Tetap di dua konten. Kawan-kawan sudah melihat video yang tadi ya. Itu hanya rekayasa, itu hanya acting. Kawan-kawan pasti tahu saya hanya memperagakannya karena sesuai judul ya, sesuai judul yang di atas. Banyak yang percaya di daerah saya, di tempat saya, khususnya di tempat saya itu masih percaya harimau itu tidak bisa melihat tatapan atau pandangan manusia. Tidak bisa langsung berhadapan, contohnya seperti ini ya, berhadapan langsung dengan manusia. Nah, katanya harimau tidak sanggup, tidak mampu melihat mata manusia. Ya, istilahnya GR, grogi kalau melihat dari depan. Itu di tempat saya, mungkin di tempat yang lain tidak ada mitos-mitos seperti itu. Jadi di sini saya hanya mau menjelaskan atau memecahkan mitos yang ada di tempat saya, di daerah saya ya. Mungkin kalau ada di daerah yang lain juga seperti itu. Walaupun kita bersilang pendapat di sini tidak ada masalah ya kawan-kawan ya. Ini hanya pendapat saya, ini hanya sepengetahuan saya yang saya pelajari. Jadi kita jangan berdebat. Kalau kawan-kawan tidak percaya apa yang saya jelaskan ini tidak ada masalah. Mulai dari dulu sampai sekarang ya, cerita itu masih ada bahwasanya harimau itu tidak sanggup bertatapan langsung dengan manusia. Makanya harimau itu katanya menerkam dari belakang. Nah, seperti yang video tadi, harimau itu menerkam dari belakang. Tidak akan sanggup harimau itu melihat manusia bertatapan langsung dari depan. Contohnya seperti ini. Katanya seperti itu. Makanya harimau menerkam dari belakang katanya. Grogi maksudnya ya. Ada yang berbicara seperti itu. Itu sudah hampir umumnya di sini di daerah saya mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya pelajari dengan alam ya, dengan medannya, tempatnya harimau tersebut tidak ya. Bukan karena itu alasannya. Ini saya. Kalau kita bersilang pendapat tidak ada masalah ya kawan-kawan ya. Ini pendapat dari saya. Mana mungkin seekor harimau, raja hutan, grogi dan tidak sanggup melihat mata manusia dari depan dan tidak bisa menyerang. Itu intinya. Harimau itu tidak bisa menyerang dari depan. Bertatapan langsung, berhadapan langsung dengan manusia. Dia tidak sanggup, makanya harimau itu menyerang dari belakang seperti itu kawan-kawan. Jadi saya jelaskan di sini kenapa harimau menyerang dari belakang. Ya. Kenapa tidak dari depan? Alasan yang pertama tadi, orang yang mengatakannya grogi, tidak sanggup. Nah, alasan saya tidak itu kawan-kawan. Kenapa dari belakang? Sebelumnya mungkin sudah pernah saya jelaskan di video saya, tapi tidak lengkap. Di sini saya perlengkap lagi sedikit. Harimau itu menyerang dari belakang. Harimau itu tidak mau kesulitan kawan-kawan. Tidak mau beradu dengan buruannya. Tidak mau bersusah payah mematikan buruannya. Seperti itu maksud saya ya. Jadi dia tidak mau langsung beradu ya dengan buruannya. Makanya harimau itu menerkam dari belakang agar buruan itu cepat selesai, cepat dilumpuhkan. Itu maunya harimau, itu maksudnya harimau. Bukan berarti harimau itu tidak sanggup melihat mata manusia, tidak bisa menyerang karena berhadapan langsung dengan mata manusia seperti ini. Tidak akan bisa diserang. Tidak, bukan itu alasannya kawan-kawan. Berita-berita yang ada sekarang ini, manusia diterkam kebanyakan ditengkuk katanya. Nah, jadi mitos-mitos yang mengatakan harimau tidak bisa menyerang dari depan itu berkelanjutan. Karena kebanyakan harimau itu menyerangnya dari belakang ya, dari tengkuk. Jadi sudah sering saya jelaskan kenapa harus tengkuk yang dia duluan ratakan, dia lumpuhkan ya. Karena tengkuk ini yang paling cepat sarafnya diputuskan oleh harimau kan kawan ya. Jadi dia itu menerkam dari belakang, melumpuhkan buruannya dari belakang, dari tengkuk. Dia tidak mau beradu dengan buruannya seperti itu. Bukan berarti tidak bisa harimau itu menyerang dari depan, bisa. Tapi harimau itu mempunyai insting ya, mempunyai insting. Dia pasti tahu bahwasanya kalau dari depan pasti ada perlawanan. Ingat itu, pasti ada perlawanan.
Makanya harimau itu menyerang dari belakang. Dan tidak ingin buruannya ini susah dilumpuhkan. Itu dia. Bukan berarti tidak bisa dari depan, tidak ada hubungannya dengan mata. Manusia itu dengan harimau itu, bahwasanya harimau tidak mampu melihat mata manusia, tidak bisa menyerang dari depan karena dia grogi melihat mata manusia. Itu tidak ada, itu bohong itu. Harimau itu mau dari mana saja pun dia bisa menyerang. Saya buat ilustrasinya yang tadi, video yang tadi itu di sini. Kenapa di sini? Ini di medannya bisa saya jangkau, ya. Saya berpura-pura menjadi harimau tadi, kawan saya menjadi buruannya, menjadi yang mau saya terkam. Jadi seperti itu. Kalau kita langsung ke hutan, ini ada hutan ini. Coba lihat ini. Kita bisa ke sini. Kita bisa masuk ke dalam ini. Cuman medannya sangat sempit sekali, makanya saya buat di sini. Di sini. Di perkebunan kelapa sawit ini, karena medannya sangat sempit, jadi di sini saya buat. Nah, dia tidak mau melumpuhkan buruannya dengan langsung ada perlawanan. Dia ingin cepat selesai buruannya, selesai, bam, itu dia, selesai buruannya. Karena makanya di tengkuk, semua juga orang tahu di tengkuk itu ya, urat saraf yang paling mudah untuk dilumpuhkan ya di tengkuk. Itu dia, kita manusia sebagai manusia. Nah, saraf yang paling mudah dilumpuhkan. Tengkuk, urat leher di belakang ini, ya. Nah, masuk ke taringnya. Selesai kita, habis. Makanya harimau itu tadi tidak mau bertarung dengan manusia. Dia mau cepat selesai. Karena dia mau berburu, mau makan, bukan untuk bertarung. Jadi saya tidak percaya mitos-mitos ada yang mengatakan harimau tidak mampu melihat langsung, berhadapan langsung dengan manusia. Tidak mampu. Tidak bisa menyerang manusia dari depan karena tatapan manusia. Ada lagi yang mengatakan kalau bertemu dengan harimau di hutan, jangan berkedip. Tapi kalau kita bertemu langsung dengan harimau, kita fokus melihat dia, iya. Ya, kita fokus melihat dia benar dan mundur perlahan-lahan, bukan mundur secara cepat ya kawan-kawan. Tidak, perlahan. Jangan membalikkan badan. Selesai kita. Jangan lari sekencang-kencangnya. Selesai kita. Kenapa? Itu daerah dia, medannya dia. Dia lebih cepat, dia lebih tahu daerah dia kawan-kawan. Nah, jangan lari. Kalau kita mampu, itu kan udah pernah saya jelaskan. Di situ banyak pro dan kontra yang mengatakan abang ini tolol, abang ini bodoh, abang ini menyesatkan. Coba aja kawan-kawan lari, ya. Ada yang mengatakan di channel saya, ini konten abang ini menyesatkan. Masa kita disuruh kalau kita bertemu dengan harimau, kita mundur perlahan dan berusaha tenang. Itu namanya konyol. Banyak yang mengatakan seperti itu. Benar kawan-kawan, ya. Benar konyol. Tapi lebih gila lagi, kita berlari jarak 10 meter dari kita harimaunya, ataupun 15 meter kita berlari di daerahnya dia, selesai kita. Nah, itu dia. Terkecuali kita berada sekitar 5 atau 10 meter, kita melihat pohon, kita berlari, kita mampu memanjat pohonnya, tidak ada masalah. Sudah pernah juga saya jelaskan. Tapi kalau kita hanya berlari sekencang-kencangnya di daerahnya dia, selesai kita. Semua tahu kecepatan harimau itu berlari seperti apa. Apalagi di tempatnya dia. Sama aja kalau kita di rumah kita berlari, kita tahu tempat lemari di mana, ya. Tempat tidur di mana, kamar di mana, mesin cuci di mana, kita tahu. Jadi seperti harimau, dia tahu di mana pohon besar, di mana jebakan, di mana ranjau, dia tahu. Nah, jadi percuma kita lari. Lebih baik kita mundur perlahan, ya. Kalau kita membawa senjata, alat, ya apa boleh buat. Daripada kita selesai, kita berusaha untuk mempertahankan hidup kita, tidak ada masalah kita membawa senjata, ya. Mempertahankan hidup kita. Nah, kita harus melawan. Walaupun akhirnya kita selesai juga. Itu maksud saya. Harimau tidak mampu melihat mata manusia, bohong. Harimau grogi melihat mata manusia, itu bohong. Tidak sanggup menyerang dari depan langsung. Manusia seperti ini, harimau tidak sanggup katanya, itu bohong.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.